Kejaksaan Agung menangkap bos Sriwijaya Air Henry Lee atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Henry ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan akibat perbuatan dan puluhan tersangka lainnya negara dirugikan sekitar 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengungkapkan peran tersangka Henry Lee dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengungkapkan, Henry Lee selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT TIN. Biji timah yang dilebur dari hasil kerjasama dua perusahaan tersebut berasal dari CV BPR dan CV SVS yang sengaja dibentuk untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan Henry dan puluhan tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun rupiah. Adapun tahapan selanjutnya, Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Henry Lee, yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa. Seperti diketahui, Henry telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 April 2024 lalu. Selang 7 bulan kemudian, tepatnya pada hari Senin 18 November, Henry berhasil ditangkap oleh penyidik di Bandara Suta, Tangerang ketika kembali dari Singapura. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang atas kasus dugaan korupsi tata niaga timah atas terdakwa Tamron. Dalam persidangan, saksi ahli menyebut negara akan merugi jika menerapkan sanksi pidana terhadap 22 terdakwa kasus korupsi tata niaga timah senilai 300 triliun rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan terdakwa pimpinan CV Senus Inti Perkasa Tamron kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang kali ini menghadirkan 3 saksi ahli. Salah satu saksi ahli, Rocky Marbun, berpandangan seharusnya terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana melainkan hanya sanksi administrasi. Saksi ahli dari Universitas Indonesia ini menambahkan tindak pidana pertambangan dan lingkungan hidup tidak dapat masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Hukum administrasi negara yang juga memiliki mekanisme penyelesaiannya, juga sudah memiliki sanksi pidananya, maka undang-undang lain itu tidak boleh masuk untuk menilai dari perbuatan tersebut. Kasus tata niaga timah berawal dari dugaan manipulasi distribusi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Tercatat 23 terdakwa, salah satunya Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.